Pemerintah resmi mengganti nama PPKM darurat dengan PPKM berlevel. Bagaimana evaluasi PPKM terdahulu? Apa yang baru dari penanganan untuk menekan kasus baru COVID-19 di PPKM level ini? Bagaimana implementasinya dan untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Bapak Heri Trianto. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mas Aldi, salam sehat. Salam sehat. Dan juga kami sapa sosiolog dari Universitas Indonesia Bapak Imam Prasojo. Selamat sore Pak Imam, apa kabar? Selamat sore. Baik, saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, ini pemerintah mengganti nama lagi dari PPKM darurat menjadi PPKM berlevel. Sebetulnya apa sih yang mendorong Satgas ataupun pemerintah ini memilih untuk menggonta-ganti nama pembatasan sosial yang ada di Indonesia? Kalau kita mengingat sebelumnya juga ada terminologi PSBB, PPKM mikro, dan lain-lain. Ya, jadi kalau diperhatikan sebenarnya PPKM level 4 yang ada dalam Inmendagri itu sama dengan yang PPKM darurat itu. Jadi sekarang masih diperpanjang sampai dari tanggal 20 ke tanggal 25. Kemudian nanti akan dilakukan evaluasi apakah kemudian ada sedikit pelonggaran gitu. Pelonggarannya tentu saja ada indikatornya. Makanya kemudian ada yang 4 itu adalah yang darurat ini, kemudian yang 3 itu nanti ada beberapa pelonggaran, 2 dan 1. Sebenarnya ini cuma istilah saja, tapi substansinya adalah tetap pada pembatasan sosial ya, pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan mobilitas sehingga laju penularan itu bisa dikendalikan. Jadi substansi itu sebenarnya tidak berubah Mas Aldi, dan beberapa indikatornya juga sebenarnya hampir sama. Misalnya kalau PPKM level 4 atau darurat ini misalnya adalah 100% work from home misalnya di luar sektor esensial kayak gitu. Tempat ibadah masih dilarang dilakukan jamaah di sana, tetapi sebenarnya tetap bisa dibuka, tetapi mereka melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri kayak gitu. Ada beberapa yang memang di situ, misalnya di dunia usaha juga sama, di restoran juga dibatasi tetap tidak boleh makan di tempat, harus dibawa pulang, jam operasional juga dibatasi, pusat pertokoan juga ditutup untuk sementara. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita mendapatkan indikator-indikator penurunan penularan yang signifikan, sehingga pemerintah punya judgement untuk melakukan pelonggaran yang memang rasanya ini sangat memberatkan masyarakat ya. Mereka harus tempat usahanya terpaksa ditutup, tempat pekerjaannya juga tidak bisa melakukan secara maksimal, sehingga akhirnya berpengaruh terhadap ekonomi keluarga di Indonesia. Oke, jadi PPKM level 4 dengan PPKM darurat sebetulnya tidak ada perubahan substansi, tapi cukup menghebohkan ya, membuat masyarakat bertanya-tanya. Saya langsung ke Pak Imam kalau begitu. Pak Imam, ini jika melihat ada perubahan nama dari PPKM darurat menjadi kemudian PPKM berlevel, apa sih efek yang kemudian akan timbul di sosial masyarakat? Ya, kalau saya lihat, kalau mau acuannya adalah komunikasi publik, orang bisa bertanya-tanya, ini level 1 maksudnya apa ya? Kalau 2 apa? 3 apa, 4 apa. Tapi kalau misalnya namanya itu misalnya ya, ini untuk komunikasi publik aja nih Mas Heri. Ya. Level 1 tingkat ketangguhannya kuat, ya, atau sangat kuat. Terus yang 2 kurang kuat. Terus yang ketiga lemah. Yang keempat ketangguhannya sangat lemah. Nah, itu lebih gampang. Tapi kalau misalnya tingkat 1, 2, 3 orang diminta untuk menerjemahkan lagi. Tapi kalau misalnya katakan dengan istilah yang langsung bisa dipahami masyarakat, tingkat ketangguhan misalnya, itu dia paham dengan cepat. Oh, kalau begitu di daerah saya termasuk tingkat ketangguhan sangat lemah. Oh yuk, mari kita sama-sama bangun. Bagaimana caranya supaya kuat gitu ya? Pertama kita lakukan testing, tracing, ya kan? Ada treatment dan juga protokol kesehatan harus diperkuat atau apalah gitu ya indikatornya. Jadi kita mudah sekali untuk memahaminya. Tapi ya nggak tahu lah siapa yang merancang. Tetapi menurut saya kalau mau diperbaiki pakai bahasa yang lebih bisa difahami tentang tingkat ketangguhan misalnya. Oke, jadi level 1, level 2, level 3, level 4 bisa diterjemahkan oleh masyarakat dengan lebih baik lagi begitu ya Pak Imam. Saya ke Pak Heri saja. Pak Heri, kalau kita melihat saat ini implementasinya di daerah, nampaknya daerah juga memiliki
implementasi tersendiri begitu. Ada daerah juga yang melakukan relaksasi pada PPKM level 4 yang saat ini sudah diberlakukan. Sebetulnya bagaimana kemudian kontrol dari pemerintah pusat kepada wilayah-wilayah yang daerah-daerahnya juga masuk dalam kategori PPKM level 4? Iya, PPKM level 4 itu meliputi daerah di Jawa, Bali sekarang, dan memang rata-rata mereka ada di level 3-4 kalau pakai yang Mendagri nomor 22. Tetapi memang ada beberapa seperti Jawa Tengah itu memberlakukan satu level, semuanya 4 untuk memastikan bahwa penularan ini bisa ditekan sampai tanggal 25. Jadi memang ada beberapa improvisasi dari daerah ya. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya pembatasannya tetap dilakukan dengan skala sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 22 ini. Instruksi Mendagri itu tidak sekedar pembatasan sosialnya, Mas, tetapi juga mengatur bagaimana penanganan kesehatan termasuk penguatan 3T ya. 3T itu testing, tracing, dan treatment yang akan dilakukan, terutama bagaimana kemudian tracing dan testing ini ditingkatkan. Bahkan di Mendagri ini juga secara spesifik menyebut berapa misalnya kota Jakarta Utara itu harus melakukan testing per harinya dengan situasi yang sekarang. Jadi sudah ada hal-hal yang ditentukan begitu ya? Iya, jadi KPI-nya ini bisa dilihat secara kuantitatif, sehingga ini sebenarnya akan memudahkan Satgas di daerah maupun pemerintah daerah untuk melakukan implementasinya, Mas. Ada KPI-KPI yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah yang masuk dalam kategori level 3 ataupun level 4. Tadi saya menyambung mungkin yang tadi dijelaskan oleh Pak Imam. Pak Imam sempat menyebutkan bahwa efek yang akan dirasakan masyarakat salah satunya kebingungan karena harus mentranslasikan, menerjemahkan kembali level-level yang ada begitu. Dari Satgas sendiri melihat saat ini perubahan formulasi, nama-nama, PPKM darurat, PPKM level 1, 2, 3, 4 sendiri. Sebetulnya yang ingin saya tanya, efek apa yang ingin kemudian ditanamkan kepada masyarakat dengan perubahan nama yang berulang-ulang ini? Ya, ini memang dinamikanya begitu cepat, Mas Aldin, yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Luhut kemarin bahwa ini adalah apa yang diminta oleh Presiden untuk kemudian memberikan gambaran yang lebih terang ke depan gitu ketika satu daerah atau suatu wilayah melakukan PPKM ini gitu. Jadi ketika mereka mencapai indikator tertentu, mereka bisa melakukan pelonggaran sesuai dengan level-level tadi. Tentu saja kami minta maaf jika ini kemudian menambah kebingungan masyarakat, tetapi saya rasa upaya untuk segera memperbaiki ini, membuat pemahaman yang sama ini terus dilakukan. Bahkan sebenarnya hampir setiap hari, bahkan sehari bisa sampai 2 kali, kita ini selalu menyamakan persepsi dengan pemerintah daerah tentang langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Jadi termasuk bagaimana kemudian kita memperbaiki pelayanan kesehatan atau bagaimana kita bersama-sama menekan angka kematian yang sekarang juga cukup tinggi. Jadi memang ini tidak sekedar soal pembatasannya di hulunya, tetapi juga di hilir ini benar-benar diperhatikan secara lebih intensif. Poinnya adalah memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, lebih clear, lebih terang lagi kepada masyarakat. Pak Imam, jika kemudian sudah dijabarkan begitu, saat ini Pak Imam sendiri melihat kebijakan PPKM yang berubah-ubah namanya sendiri di masyarakat, resilient atau ketahanan masyarakat. Saat ini kan masyarakat banyak yang sudah berhadapan dengan situasi yang namanya COVID fatigue atau kelelahan akibat COVID-19 begitu. Saat ini bagaimana masyarakat bisa terus mencerna begitu, menelaah istilah-istilah baru yang diterbitkan oleh pemerintah? Ya, seperti saya tadi katakan, kalau istilahnya, ini kan baru kaitannya dengan istilah, belum substansi. Coba misalnya level 1 kita terjemahkan menjadi ketangguhannya kuat. 2 adalah sedang, 3 lemah, 4 sangat lemah. Nah, kalau itu sangat lemah, artinya apa yang harus dilakukan? Bisa kaitannya dengan protokol kesehatan, vaksinasinya rendah, ketahanan tubuh dari masing-masing orang juga kalau bisa diukur ya, asupan vitamin segala macam itu tidak dilakukan, tidak ada gerakan untuk mendorong agar kita meningkatkan gizi. Nah, sampai yang di hilir itu kalau ada orang yang tertular, seberapa jauh kesiapan rumah sakit ya, berapa tenaga nakes ya, dan berapa jumlah tempat tidur yang tersedia. Lah itu
Dari hulu ke hilir diukur, kemudian nanti di situ bisa mencerminkan tentang ketangguhan masing-masing. Nah, kita didorong harusnya ya pemerintah dengan komunikasi yang mudah. Posisi Purwakarta nih, ini kan contoh nih ya. Karena Purwakarta, terus Kabupaten Kerawang, Bekasi, ini level 4. Artinya apa? Ini wilayah ini adalah yang sangat lemah. Ayo kita sama-sama tingkatkan protokol kesehatan, perbanyak vaksinasi supaya ketangguhan masyarakat kalau tertular itu tidak terkapar, gitu kan? Terus kemudian bagaimana supaya terdeteksi, tracing, testing, tracing dan treatment kita tingkatkan. Itu akan lebih mudah mencernanya masyarakat yang di bawah. Gitu loh Pak Heri. Tapi saya nggak ingin menyudutkan Pak Heri karena Pak Heri kan melaksanakan apa yang terjadi di atas. Ini sebetulnya kalau didengar oleh Pak Luhut atau oleh Menkes atau oleh siapa saja, mungkin perlu dibantu, Mas, tentang bagaimana membuat aturan-aturan itu tidak terlalu teknis seperti yang dilakukan. WHO belum tentu bisa memahami tentang kultur kita. Gitu loh kira-kira. Nah, mudah-mudahan ke depan ada perbaikan ya. Orang ini cuma hanya istilah, tetapi mari kita cari istilah yang komunikatif. Tetapi yang paling penting adalah substansinya. Masyarakat itu bagaimana supaya tangguh. Nah, itu yang tadi saya kemukakan. Yang paling penting adalah masyarakat bisa mencerna ya substansi dari berbagai formulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan perang melawan pandemi COVID-19 saat ini. Mungkin terakhir saya ke Pak Heri. Pak Heri, saat ini adakah perubahan target yang ingin dicapai dari PPKM darurat yang berubah istilah menjadi PPKM berlevel ini? Ya, targetnya nggak berubah bahwa kita bisa mengendalikan penularan ini pada level tertentu. Seperti target di awal, kita berusaha menekan dalam PPKM darurat ini penularan hingga di bawah 10.000 kayak gitu. Itu salah satunya ya target indikatifnya sehingga kita kemudian bisa melangkah ke langkah selanjutnya untuk melakukan pelonggaran. Tetapi ternyata memang dinamika di lapangan itu begitu cepat berubah, makanya kita harus benar-benar perhatikan nanti dan kita tunggu juga sampai tanggal 25 sebelum kemudian pemerintah memastikan kebijakan seperti apa yang akan dilakukan atau diteruskan. Di samping kemudian pemerintah juga mempercepat program-program perlindungan sosial yang sekarang sudah mulai didistribusikan ya, perlindungan sosial di berbagai daerah di Indonesia termasuk di DKI. Nah, ini mudah-mudahan ini akan bisa menjembatani atau kemudian membantu masyarakat yang kesusahan ketika PPKM darurat atau PPKM level 4 ini kita berlakukan. Seperti itu, Mas. Baik Pak Heri, semoga juga yang kita tunggu-tunggu ada evaluasi yang baik dari pelaksanaan PPKM darurat hingga kemudian implementasi dari PPKM berlevel ini yang baik dari pemerintah pusat maupun ke jajaran pemerintah tingkat daerah begitu. Untuk sementara terima kasih Bapak Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 dan juga Bapak Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Masih. Selamat sore, salam sehat.